Anime ini bercerita tentang seorang pria gendut yang bernama Tenjo Yuya. Tak disangka saat dia berjalan kepergok dengan berandal-berandal yang menggoda seorang cewek cantik. Dan dengan sigap Tenjo Yuya pun menolong. Ternyata dia malah yang digebugin karena dia tidak jago gelut gitu. Dan tibalah polisi dan mereka kabur. Dan seorang cewek itu pun malah mau ingin terima kasih, dan Tenyoya pun malah pergi begitu saja. Dan dia teringat pada kakeknya, selalulah kau berbuat baik nak, itu akan membuatmu menyenangkan dalam hidupmu. Namun melihat fisiknya yang gendut itu, dia pun merasa sabar dan bertawakal. Dan ibunya pun merasa jijik karena adik-adiknya merasa ganteng-ganteng sama dia yang jelek, dikarenakan fisiknya yang begitu gendut. Yuya pun teringat akan masa lalunya dengan kakeknya yang ketika dia masih hidup. Yuya pun merasa sedih ketika ditinggalkan seorang kakeknya, dan disitulah awal mula Yuya bekerja keras, bekerja serabutan, mencari pekerjaan ke sana ke sini untuk hidupnya sendiri, karena dia hanya seorang diri. Ketika di sekolah, Yuya pun tetap saja dibully sampai dia kelas SMP. Selalu saja terkena dibully dan selalu dibully sampai terus dibully, malah menjadi bahan tontonan para siswa yang lainnya. Begitu juga dengan kedua adiknya. Ketika sampai di tempat pekerjaan, malah dipecat dan bertambahlah kesedihannya. Pun ngamuk, mecahin kacanya sendiri sampai dia berdarah dan terus memukul. Tiba-tiba dia ditigorobas karena pintu tersembunyi dan melihat peninggalan kakeknya dan melihat pintu yang aneh, dan dia membukanya. Ternyata di sana ada ruangan tersembunyi dan melihat panel sistem. Dia pun kaget, ada area luas gitunya. Yuya pun terkejut, ternyata dia ada di dalam dunia isekai, dan melihat panel statistik yang ada memberitahukan semua yang ada di sini. Sistem itu memberitahukan dapat menyimpan barang, dan Yuya pun melihat statistik dirinya, ternyata semuanya angka level 1. Dia pun kecewa, sungguh sangat membagongkan. Yuya pun membuka jendela dan ternyata emang benar, itu adalah di dunia lain. Yuya pun melihat-lihat di sekeliling. Namun Yuya pun mendapatkan surat di meja. Awalnya tidak bisa membaca, dan dia memakai skill untuk bisa membacanya dan memahami bahwa surat itu adalah milik seorang sage yang akan diberikan kepada pemilik yang baru yang menemukan tempat ini. Dan juga rumah itu dilindungi oleh sihir oleh kakek sage itu, dan banyak pakakas bedog segala rupa yang untuk berburu di dunia isekai. Dan dia pun memegang bedog, langsung dia belajar bedog dan mendapatkan skill pertama, yaitu memegang bedog. Dan semua pakakas Mayuya dipakai semua, belajar dan mendapatkan skill sedikit-sedikit, walaupun hanya sedikit. Satu persatu peralatannya disimpan di inventory. Ketika sesuatu datang dan ingin menghancurkan barrier sihir, Yuya pun ketakutan. Ternyata itu adalah ogre level 300. Yuya pun mencoba untuk memakai tombaknya, dengan seketika tombak itu pun langsung menerobos dan langsung ogre itu pun meninggal. Setelah meninggal, Yuya pun melihat statistik dirinya, ternyata dia di level 100. Setelah
membunuh si Ogre. Yuya pun kegirangan. Sistem pun memberitahukan setelah membunuh Ogre dia mendapatkan uang nyata untuk dipakai di dunia nyata. Saat Yuya tertidur, dia mengalami perubahan pada badannya. Dan ketika dia bangun, dia merasa tubuhnya merasa berbeda dan bajunya merasa semuanya menjadi longgar dan mencari baju untuknya yang pas, namun tidak ada. Ketika dia masuk ke dunia isekai, semua baju itu ada, baju sihir, walaupun dia pegang menjadi pas. Yuya pun berjalan-jalan di taman. Ternyata ada slam Apple 200. Dia pun langsung sigap tombak dan langsung membunuhnya. Seketika itu slam pun hancur, menjatuhkan item drop dan kalung yang sangat bagus yang dapat memulihkan sihir, mendapatkan XP lagi dan mendapatkan skill pendeteksi keberadaan. Dan memakan slam ternyata enak rasanya dia. Dan mendapatkan uang lagi. Yuya pun membeli baju di dunia nyata. Yuya pun merasa enakan tinggal di dunia isekai dan melupakan sekolahnya sementara. Yuya pun seminggu sekali berlatih di dunia isekai dengan keterampilannya yang semakin mahir membunuh semua yang ada di depannya. Dan beberapa minggu kemudian Yuya pun kembali ke sekolahnya. Semua temannya pun merasa heran, siapa yang datang? Apakah dia murid baru? Ternyata duduknya di tempat Yuya. Ternyata datang si pembuli yang menanyakan siapa sia di dia kernaon. Aku Yuya. Masa si Yuya? Dan Yuya pun ke kamar mandi dan melihat di kaca. Ternyata dia pun kaget. Ternyata dia sudah begang alias kurus dan menjadi tampan. Tetap saja Yuya dibully sama kedua adiknya. Bertanya, saya emang bener mana Yuya? Dan seorang cewek pun turun dari mobil mewah ya. Ternyata dia seorang wanita yang pernah diselamatkan oleh Yuya, walaupun waktu itu Yuya babak belur. Lain nu ditulungana tapi anu nulungana nu babak belur. Yuya pun berkata, "Dari mana kamu tahu aku?" Kaori pun menyelidiki karena ingin berterima kasih kepada Yuya, dan Kaori pun menawari untuk bersekolah di Akademi Oshi karena Kaori pun seorang ketua OSIS, dan Kaori pun memohon untuk kalau bisa masuk ke Akademi Oshi. Namun Yuya merasa dirinya tidak pantas untuk masuk di Akademi Oshi, namun adiknya pengen masuk Oshi. Kedua adiknya pun kepengen masuk Oshi, namun Kaori menolaknya karena perilakunya. Namun berbeda dengan Yuya yang perilakunya yang begitu baik, berbeda dengan adik-adiknya. Berbeda dengan Yuya, perilakunya dengan baik karena Akademi Oshi mementingkan perilaku yang baik. Dan asistennya pun segera untuk memanggil Yuya dan menarik Yuya ke dalam mobil, dan mereka pun bengong, serasa kaget, dan Yuya pun langsung ada di Akademi Oshi dan menunggu untuk diterima di Akademi Oshi. Yuya pun bertemu dengan kepala sekolah Tsukasa, dan Tsukasa pun berterima kasih telah menolong anaknya di waktu itu. Karena hanya seorang Yuya saja yang ada menolong untuk Kaori, dan Tsukasa pun memberikan uang untuk sekolah 1 tahun. Namun
Namun Yoya merasa tidak pantas untuk sekolah di akademi OSI ini. Namun Sukasa memberi nasihat, wejangan karena masih muda dan masih panjang perjalanannya. Sukasa pun memberi untuk sekolah 1 hari mencoba, dan datanglah guru. Seorang guru Sawada pun masuk, seorang ilmuwan jenius yang terkenal di sekolahnya. Yuya pun masuk di kelas guru Sawada. Yuya pun merasa gugup untuk masuk, dan masuklah Yuya ke sekolah. Yuya pun dipanggil masuk. Yuya pun memperkenalkan dirinya. Namun semua murid tercengang melihat ketampanannya yang begitu syah. Yuya pun duduk di sebelah Hyodo. Namun Hyodo pun sangat dingin, dan Yuya pun berpikir apakah dia dibenci oleh Hyodo.